Di Gen 98,7 FM, studio kita sudah kedatangan Dul Jailani. Halo. Gile, Hai. masih ngeband Dul Jailani. Masih dong. Tapi udah nggak, terakhir lu kesini sama band lu. Kodir. Iya. Kodir. Masih aktif tuh Kodir? Masih cuma lagi nyari gitaris. Oh gitu. Kemana? Gitaris Gitaris bukannya ya. sepupu lu ya? Hah? Bukannya sepupu lu gitarisnya? Bukan. Oh, bukan ya? Itu ya biasalah drama anak band lah. Oh. Gila. Ini sekalian kita Oh, open gua ada gitaris. Gua ada Ini Andra gitaris. Andra Ramadan. Kemahalan Pak, kemahalan Pak. Bisa ya? Ini kita sekalian open recruitment ya. Kalau ada yang mau jadi Oh, iya. gitarisnya Dul boleh ya? Boleh tag langsung ke Instagram Dul Jailani. Ya silakan tuh Kirim ya. CV sama video main gitar paling Kirim susah. lagi main gitar aja gitu. Iya. Tapi yang sekarang baru dirilis Dul Jailani dengan single sendirinya ya. Iya. Apa Dul namanya? Sebenarnya selamanya. Gokil. Dul, lu tuh banyak banget proyekan musik lu ya. Pernah sama abang lu, pernah sama L doang, Iya. Bisa nggak mau bener? pernah sama Kodir, terus pernah juga yang Perayaan Mati Rasa. oh iya benar. Iya. Kita satu film sama dia ya. Iya. Ingat gua. Iya. Lu tau nggak ada trivia nih kalau nonton lagi filmnya ya. Itu kan kalau lu inget kan kita yang jadi MC di M-Block tuh. Iya, ingat. Nah, pas adegan kita gua narik-narikin lo, Heeh. gua manggil namanya lu Dul. Dul gitu. Kayaknya masuk sedikit suaranya. Masuk ya? Kayaknya deh. Tapi gara-gara film itu mungkin kita udah sempet ngomong kemarin sama siapa kita Devano. ngomong? Sama Devano. Devano, iya. Gara-gara film itu kita berdua masuk IMDb. Yes. What? Tapi title-nya cuma MC Resonate Fest ya kalau nggak Iya, salah. Resonate Fest. Udah, alhamdulillah ternyata. Iya. Banyak juga iya. proyekan lu. Film masih ada lagi Dul. Film kemarin baru kelar. Kelar syuting. Baru kelar syuting. Jadi akan ini. tayang. Akan tayang belum tahu tayangnya kapan. Baru Karena syuting aja. Sebenarnya kalau mengcompare sama abang-abang lo apalagi Iya. jalur yang lu pilih tuh emang nggak sama ya. Abang lu nggak ada main film. Abang Ada lu si Al. udah enggak tapi kan? Udah enggak. nggak Lagi aktif enggak, kan? lagi enggak enggak, iya. kan? Ngeband pun kayaknya abang-abang lu udah enggak. Kayak yang paling nyeni lu ya. Iya. Iya, yang paling ngulik karya seni gitu loh. Iya kali ya. Iya ya. Nggak tahu gue kayak ngerasa aneh, freak sendiri. Oke deh. Tapi in a good way. Ini gue Iya. nggak tahu in a good atau bad way, tapi ya Oke. kebetulan gue demen aja gitu sama dunia kesenian gitu. Jadi ya udah. Gua Skill apa yang lu bisa tapi dua abang lu nggak bisa? Iya. bikin lagu kali Oke. ya. Iya sih bener. Oke. Bikin lagu. Kalau terus tinju lu lagu. kalah tapi ya. Tinju kalah. Gue dari SMP gak bisa berantem gue. Lu kalau mau berantem mending kita ngopi yuk. Kalau mau partai gitu kan mending ngopi deh. Iya. Apa skill apa lagi selain bikin lagu? Main piano, Main piano, main iya piano. Ya kayaknya Nulis lirik. yang masih agak konsisten di bermusik lu sih. Iya, sebenarnya, iya, Dul, iya, ya. iya. Kenapa Dul menurut lu? Nggak tahu ya. Setiap gue main musik gue nemuin kebahagiaan yang nggak gue temuin di hal lain aja gitu, di bidang lain gitu. Kadang main nggak ada bayarannya tapi seneng juga gitu. Oke. Kemarin terakhir lu proyekan nama ini Om ABG. Iya BG. Iya kan? Iya, Bagus iya. netral. Bagus Iya. netral. Giok sama siapa? Akbar Superglad. Eh, Kok lu mau sih diajak Sama proyekan? om-om? Segen ya karena gak enak ya sama senior ya. Men, mereka legend men. Iya sih bener sih, legend sih. Oke om, siap om. Oh Langsung. gitu. Dapat Iya, ilmu iya, kayak iya. gimana dalam bermusik setelah nongkrong sama orang-orang itu? Gue tuh lagi kagum sama orang-orang berprinsip gitu. Oke. Kayak gue lihat seniman-seniman yang jadi gitu, rata-rata mereka tuh berprinsip gitu. Even apa ya? Even banyak orang yang ngatain ada satu aktor gitu ya. Ada satu aktor gue kemarin baru ketemu gitu, terus dia dicap ribet gitu. Ya bodo amat ya, itu gue ribet gitu. Walaupun arahnya kemana ya, maksudnya Gue tahu nih soalnya kadang-kadang memang orang yang jadi tuh egonya tuh ego seniman itu tinggi. Atau Iya, ego iya, orang iya. berhasil tuh kadang-kadang sepaket sama orang nyebelin. Contohnya ya seperti bapak Anda ya. itu dia. Saya juga lagi kagum makanya. Harus Makanya diakuin. saya kalau sama urusan bapak, ihwal bapak, udah gue memahami bokap sebagai seniman aja gitu. Iya, benar. Nah, gue kira-kira ini lagi kagum sama orang-orang seperti itu gitu. Gimana ya mereka bisa punya prinsip nggak goyah gitu, Iya. nggak goyah. Even banyak kan, maksudnya di sudut pandang gue seniman-seniman autentik itu banyak dianggap nggak normal, Iya, normal iya, dalam artian nggak lazim. Nggak umum ya, nggak umum, nggak common dengan- lah, nggak common nggak untuk masyarakat umum. dengan objektivitas masyarakat gitu kan. Iya. Ya.
Nah, sedangkan harus kuat di situ kan. Gitu. Ya konsistensinya itu Iya, ya. iya. Lo berarti mengagumi sisi konsistensi yang mereka Konsistensi, lakukan. iya, Walaupun iya. negatif atau positif dia ngapa Iya, orang, iya, yang iya, penting ya iya. ini gue gitu. Iya, Dan lo mau mencoba menjadi sosok itu. gue lagi belajar lagi baik Nice. karena itu kayaknya memang basic yang perlu untuk jadi musisi atau Seniman seniman ya. gitu. Jadi ya konsisten dalam bentuk musiknya ini yang lagi lo kejar gitu ya. Dia dalam musik, dalam kepribadian gitu. Oke lah, siap. Berat, Kita berat, untuk 1 jam pertama ini ngasih kesempatan lo buat request. Nah, Request boleh. lagu apapun ya, mau Gua lagu lo dong. boleh. Ya Boleh. Tadi gue pikir lo akan request Nirvana karena lo kan Udah, Cobain udah, banget, udah. udah lewat ya. Iya. Fasenya sekarang udah Oh, bukan Nirvana. gua nggak mau kedalaman, gua Kurt Cobain bahaya. Umur berapa sekarang umur? 25. 2 tahun lagi soalnya bahaya. Bahaya emang jangan kedalaman, Kurt Cobain jangan. Masa Club 27 jangan. Jangan. Gua lagi aduh dalaman dah Kurt Cobain. Iya, Jadi iya, mau iya. request lagu Lagu sendiri. gua aja Kode. Oke, apa aja? Kodir. Cakrawala. Kodir. Kenapa? Cakrawala. Kenapa? Ya asik kan itu lagu asik, lagu bagus gitu harus didengerin lah. Oke, siap. Ini lagu pertama requestannya dari Dul Jalani. Abis ini kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana. Masih di Gen 98,7 FM. Masih ada Dul Jalani juga. Halo. Ini gue pengen nanya ke lu sih Dul. Kalau gue kan emang belum pernah datang, tapi sering lihat lah di video-videonya gitu. Lu ngerasa di rumah lu barang banyak banget gak sih Dul? Pusing gak lu sih kadang-kadang kayak ini barang banyak amat sih di rumah gue. Itu rumah tempat tinggal lo apa studio sih Dul? Kalau bokap. Iya yang sering tahu deh udah bokap lu Iya, tuh iya sering tempat ada. tinggal, tempat tinggal. Itu tempat tinggal lu tuh? Tempat tinggal. Lu ngerasa rumah lu rame banget ya? Iya sih. Iya sih. Apa Iya lo sih. ngerasanya malah kayak ini kenapa ditaruh di sini sama bokap lo? Lu pengen tahu lu pengen tahu alasannya kenapa, Iya. sejarahnya gimana gitu. Kebetulan bokap gue baru belajar menata apa yang harus dipasang tuh sekarang. Sebelumnya berantakan. Sebelumnya berantakan banget gitu. Sebelumnya naruh aja gitu. Sebelum naruh aja gitu, nggak estetika gitu. Akhirnya ada satu apa om gue juga di keluarga gitu yang memang juga main barang antik. Ngajarin kalau naruh barang antik jangan sembarangan karena di situ ada nilai historisnya, ada nilai Sama cara merawatnya pun cara beda merawatnya ya. beda gitu. Iya. Kalau yang mahal sama yang mahal semua gitu. Oke. Nah, lu sendiri mengkoleksi sesuatu nggak dengan banyaknya itu apa? Udahlah, tunggu lungsuran bokap aja. Gue mengkoleksi, gue lagi di mana PH, gue lagi main PH. PH. Oh, piringan hitam. Tunggu, Piringan PH hitam. bokap lu tuh banyak banget ya kalau gue Iya, lihat iya, ini iya, koleksinya. iya, Lu pun iya. koleksi juga. Koleksi juga. Berarti makin koleksi. banyak banget di rumah itu ya. Iya. Apa bedanya koleksi lu sama koleksi bokap lu? Kan kalau orang piringan hitam tuh Iya. biasanya suka nyarinya genre tertentu nih. Vintage tuh yang rare. Kalau lu nyarinya kayak gimana? Ya selera gue, yang selera Oke. gue gitu. Contoh-contoh seperti Apa yang terakhir lu beli deh? terakhir nih. Terakhir gue beli Sex Pistol lagi. Oke. Sex Pistol nggak ngepang-ngepang. Anak di UK. Oke. Belinya di Inggris lagi? Iya, Beli di kagak. Oh enggak. Blok M. Jadi digging sendiri lo digging sendiri. Digging sendiri. Oke. Berarti lu Asik, masih asik. sering jalan-jalan ke Blok M Sering nyari. banget. Oh gitu. Sering banget. Pakai Nge-trip. masker atau santai aja udah? Santai gue, santai Oh ya? banget, santai banget. Tapi privacy lu nggak ngerasa kayak aduh dikit-dikit atau lu Foto nih, misalnya lu gitu. gue lagi Kagak, pengen enggak, jalan-jalan aja enggak. nih gitu. Enggak pernah. Santai. Santai, gue santai banget orangnya. Oh. Lu Santai habis. diggingnya tuh berarti lebih sering piringan hitam daripada kaset atau CD gitu sekarang. Lagi PH, gue lagi PH lagi. Kalau kan di gitu. Blok M kan tempatnya ada semua di situ. Mau cari piringan hitam ada. Yang belum kesampean pengen beli apa lu? Iya. Badai pasti berlalu yang ini, yang hijau, yang Iya. original itu belum kesampaian. Bokap lu juga nggak punya emang? Kayaknya enggak deh. Oh ya? Atau mungkin sebenarnya punya tapi dia lupa taruh di mana. Kayaknya deh. Jangan. Jangan. Itu library-nya kalau boleh tahu ya, itu sesuai urutan nggak? Maksudnya A, B. A. Iya dia gitu dia. Udah gitu. naming sekarang? Dia gitu naming dia. Ada orang Dikit yang banget. khusus untuk Kagak, ngurusin. kagak. Jadi Dia semua sendiri. tuh, dia semua. Yang ngelapin pakai apa? Pakai tisu basah dia semua tuh. Ngelapin. Iya. Jadi yang ngerawat biar nggak kotor. Itu kayak dia bapak-bapak semua. pada umumnya ya, kalau di rumah suka kawasan terus ngelap-ngelap gitu, Ya mungkin ngelap-ngelap dia bareng. trauma kalau dilempar ke orang rusak gitu. Emang pernah dilempar? Maksudnya kalau Oh, disuruh orang. disuruh orang Ah. itu rusak atau gimana gitu gua nggak tahu. Kalau rasa memiliki kadang-kadang nggak terlalu percaya orang lain yang pegang. Iya itu dia Gitu itu kali yang gue baca Iya, ya. Tapi iya, itu iya. lagi terjadi di fase hidup gue sih. Maksudnya koleksi-koleksi CD gue tuh lagi diliatin anak-anak gue. Jadi Oke. anakku tuh miss kayak gue punya CD Morfem, Iya. CD rumah sakit Dia gitu. udah fase lagi dengerin lagu Iya, kayak karena gitu. lagi Iya. mau SMP gitu dul. Iya. Lu inget gak momen-momen pertama geratakin barang-barang bokap? Terus lu miss kayak band apa nih? Ini apaan nih gitu? Yang ada di memori lu lah. Covernya apa? Ingat CD ya, sampai gue lihat Nirvana itu. Nirvana.
Nirvana Nevermind. apaan deh gitu. Akhirnya gue setel sealbum, wow keren semua dah, kerasukan dah tuh Kurt Cobain. Daleman dah. CD itu berarti dari ngoprek-ngoprek CD bokap. akhirnya bokap nyetel gitu. Akhirnya bokap unplug. Oh, MTV Unplugged. Oh, kayak kardigan hijau tuh ya. Kardigan Iya, hijau, warna kardigan hijau. hijau. Itu udah hari-hari terakhir itu sih. Hari-hari terakhir. Sebelum die. Itu lagi depresi-depresi. Iya, lagi di iya, puncak-puncak iya. karir itu. Benar. Oh gitu. Nah sekarang berarti selain musik sama film, lo ngapain lagi Dul? Selain musik sama Iya. film, kalau main full time masih di situ. Paling yang lain ya usaha kecil-kecilan lah gitu. Buka ini buka itu. Lo ada bisnis juga? Ada. Apaan? F&B? Ntar gue belakang layar, gue nggak mau muncul. Oh iya. Gue sukanya belakang layar gitu. Itu yang paling enak tuh, naruh duit doang tuh. Naruh duit aja. Dulu olah dah gitu. Ya, Tapi terus, F&B bocoran nih. Oh, ada iya. juga. Ada duit masih nganggur nggak? Gue olah deh sih. Jadi pengolah. Jangan. Gitar punya berapa Dul sekarang gitar? Gitar yang lagi aktif 2, yang lainnya lagi di servis. 2 lagi aktif, 2 di servis gimana sih? Yang lain lagi. Yang lainnya servis. lagi tidak digenggam, Oh, lagi hubungan lagi kurang harmonis lah gitu sama Oke. gitar. Apa gitar yang lagi dipegang 2 nih? Jaguar sama Strato. Jaguar, Kurt Cobain. Boleh. Nggak bisa lepas tetap. Gak bisa gue Nggak lepas bisa satu lepas. Jaguar. Itu suka karena bunyinya, karena semata-mata ya Kurt Cobain pernah pakai. Enggak juga. Dulu awal gue beli Kurt Cobain banget ya, Kurt Cobain doang Iya. gitu. Cuma gitar itu unik gitu. Zaman gue backdoor, terus gue manggung sempet gue banting, bahkan sampai dia kebelah. Oh, gitu. ya? Iya gitu. Terus lama-lama gue servis, gue banting lagi, gue servis lagi gitu. Di situ gue baru ngeh mahal ya ternyata. Iya, lo gila. Ya, Gila sih, lo dapet itu punya bokap ya? kagak gue beli. Oh, lo beli? Gitu. Terus akhirnya Jago nih tukang reparasinya nih. Siapa yang servis? Topan namanya. Wah. Topan gitar. Bukan Topan Cobain, beda ya? Beda ya. beda. Topan gitar. Topan, Emang biasa servis Topan. gitar nih? Iya, dia Andalan banyak lo. servis Bang gitu. Topan, best Topan. Anda spesialis buat anak band. Kalau mau dibanting silakan servis ke Topan. Bas bisa nggak? Bas? Bass. Dia bisa nggak? Bisa, dia semua bisa, Wah, bisa. Boleh nih bisa. stage 8 banting bass nih. Patra basis dia. Iya. Bandnya namanya Gledek. Minta nomornya Topan ya. Oh, iya. Siapa tahu pengen banting-banting. Nah, terus alat. akhirnya setelah dia banyak dibanting, banyak di Oke. reparasi lagi, terus Ya. kok makin enak suaranya gitu. Oh, malah karakteristiknya jadi makin jadi gitu. Iya gitu. Kok jadi enak gini suaranya? Oke. Tuh, akhirnya di situ mungkin mungkin dia sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Wah. gitu. Asik. Jadi tips buat gitaris di luar sana, bantinglah Asik. gitarmu ya. Enggak. Kalau lu duit lu ngepas-ngepas banget sih, jangan gitu. Oke. Lagu requestan kedua. Apa Dul? Ya, Kodir juga berarti. Kodir Boleh. juga. Yang mana? Lo gila. Kenapa Yang baru gila? rilis kemarin. Oke, kenapa nih? Asik aja, lagi pas sama situasi sekarang. Lagi Oke. banyak yang gila-gila gitu ya. Iya. Yang seru-seru gitu maksudnya. Iya. Oke, Siap. siap. Ini lo gilanya dari Kodir. Sikat. Baik, lagi di Gen 98,7 FM masih ada Dul Jailani. Hai. Lebaran besok Dul. Kayaknya keluarga lu pada nanya deh. Dul kapan? Lu udah memperkirakan, mengingat Abang Al udah. Nih yang lagi rame tahun ini L nih. Iya. Ini kan ntar lagi kan, kemarin udah lamaran kan. Secara lu pacaran kayaknya paling lama nih. Paling lama. Pacaran berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun, ya kan? Pasti pertanyaan lebaran nih. Iya. Udah siap, lo akan menyangka nggak pertanyaan itu datang di lebaran Pasti. besok? Gak usah lebaran sekarang udah. Oh, sekarang udah nyiapin jawabannya? Udah. Udah nyiapin jawaban Jumat pokoknya. jawaban template-nya apa? Jumat. Harinya Jumat ya. Habis Jumatan. Oh, silakan Om Tante yang nanya-nanyain. Jumatnya ini. nggak tahu kapan, yang penting Jumat aja gitu. Jumat aja habis Jumatan. Tapi emang di keluarga lo ada ini ya? Ada aturan tidak boleh melangkahi abang ya atau gimana sih? Sebenarnya enggak juga. Cuma karena kemarin kakak Al udah, terus kakak L juga ngebet. Sebenarnya pengen kawin kan bulan duluan dari Iya, dulu makanya kan paling lama kan lo sebenarnya. Jadi menunggu gini. Itu dia. Saya kira gue respect aja, menghargai aja. Ah, Gitu. oke. Sebenarnya kasihan kan Tisanya kan. Iya, gitu. iya. Ya tapi kan dia tiap tahun ada box office. Iya, santai. santai. Ketutup itu. Tisa tuh umur berapa sih? Dia Seangkatan nggak sih lo? 2 tahun di bawah gua. Oke. 2002.
2002. 2002. Itu 2000 ya. Oke. Soalnya kalau di film masih bisa jadi anak SMA tuh dia. Iya. Nah, sama bisa Iya, anak kuliahan anak awal-awal muda Masih banget. dapat. Iya, benar. Iya, masih bisa banyak peran tuh dia. Ya tapi emang masih muda juga sih. 23 ya. 23, dia 23 gue 25 gitu. Berarti Jumat sekali lagi, apalagi teman-teman media pasti akan banyak yang mengejar Dul di kawinan El nanti ya. Ini udah dijawab di sini nih. Pokoknya Kita potong Jumat di TikTok. Habis Jumatan. Kasih tahu kapan lo nikah, Dul? Jumat habis Jumatan. Nah, tuh udah jawaban tuh. Udah silakan disebar ke semua media ya. Akadnya pagi ya kan. Akadnya pagi abis Jumatan, abis itu Jumatan pesta. pesta. Nggak tahu yang paling kocak statementnya Mas Dani. Bilang apa deh? Pestanya El tidak akan dirayakan sebesar Al. Oh. Gue pas baca itu, gue anak kedua relate sih gue sebagai anak kedua yang kawinannya kayak gitu. Gue juga. Anak kedua. Gue anak Lu kedua juga. berapa? Anak kedua juga, iya. Oh. Iya kan, Iya, benar-benar. nggak sebesar abang lo kan pasti Iya, benar, kan. benar, Emang benar, excited benar. itu udah beda emang. Iya, iya. Karena kan kalau anak pertama kan itu latihan kan. Iya. Kalau anak kedua udah tahu gimana cara ngejalaninnya Iya, gitu. udah nggak sepanik Iya, gitu. Kalau anak ketiga berarti biasanya orang tuh udah merem tuh. Ah, ini gampang nih. Iya. Udah ngelakuin 2 kali nih. Benar. Dikit lagi jadi om ya. Jadi om gue dikit Al lagi. kapan jadi bapak lahiran? Dia Mei dia. Kayaknya gila. Gemini Lo, tuh. lo masuk grup lagi nih. Iya deh. Lu ntar mau dipanggilnya apa, Pak D, Om apa Uncle? Gue maunya Om J gue. Om Om J. J. Om Jelani gitu. Om Jelani boleh. Kalau Om boleh. Dul tuh kayak gimana ya, udah biasa aja gitu kan. Dan om banget gitu rasanya Om Iya. Dul gitu. Om Dul. Iya, Om J gitu. Om J boleh, Anak- boleh. Anak muda banget gitu. Om J, siap-siap nih Om J. Nah jadi kalau kita balik ke lagu lo lagi ya. Ya. Kodir, kapan waktunya lu solo, kapan lu kodir? Ini Kodir lagi agak berat, soalnya lagi nyari gitaris gitu. Permasalahannya di Tapi situ. Di situ doang Oke. gitu. Cuma untungnya masih ternyata ada aja rezeki dipanggil manggung gitu ya. Tapi kalau lu sendiri kayak lu bikin lagu gitu ya. Lu taunya oke ini lagunya cocok untuk Kodir, ini cocoknya untuk lu sendiri, itu milah-milihnya gimana dulu? Kalau Kodir di lirik, Oke. Kalau Kodir di Kuatnya di liriknya. nggak ada kompromi gitu. Oke. Nggak ada kompromi. Mau ngomong soal yang kayak lo gila itu, mau ngomong soal teriak-teriak marah-marah gitu, bebas gitu. Mau ngomong soal kesehatan mental, mau ngomong soal depresi, bebas gitu. Kalau di Dul Jalani agak-agak direm gitu. Banyak yang harus dijaga perasaannya. Oke. Iya. Jadi ketika lu sebagai seorang Dul Jalani dan jadi musisi nih yang bikin lagu, lu lebih fokusnya bukan ke liriknya ketika di Dul Jalani. Bukan malah gue lebih fokusnya ke aransemen gitu. Gitu. Kurang berani gue sebagai solois mengutarakan lirik-lirik yang berani gitu. Itu apa gara-gara emang lu datang dengan nama lu sendiri gitu atau gimana? Nggak tahu, gue kurang berani ya kalau di solo gitu. Karena apa ya, biar Dul Jalani safe aja deh. Kalau lu mau tahu sisi lain gue di Kodir gitu. Karena mungkin gue udah terlalu banyak kompromi kali ya, maksudnya apalagi di umur 25 ini. Kalau Kodir jangan diganggu deh gitu. Oke. Kalau Dul Jalani masih ini nggak? Manggung sadar-sadar di airport tuh masih dulu udah nggak ya? Gue pernah cerita-cerita sama dia manggung malam bangun-bangun di airport 2018. 2018. Udah enggak. Udah lebih bertanggung jawab sekarang ya. Sekarang bertanggung jawab. Itu kan Iya. jawaban Kobe. Koben, Kan dikit banyak lagi- salahnya Koben. Dikit lagi mau jadi uncle ya. Iya, udah lah. Udah lebih ini, apalagi sekarang sosial media di mana-mana. Bener. Mesti hati-hati. Oke, lagu requestan berikutnya Dul. Yang ketiga silakan. Lagu apa itu? Ini baru Dul Jalani sebenarnya selamanya. Sebenarnya selamanya. Sebenarnya selama. Oh, ini lagu baru ya? Lagu baru. Oke, nanti kita lagu bakal baru. nanya-nanya soal proses pembuatan album lagu ini juga ya. Oke. Kita bakal puterin lagu terbaru latest singlenya dari Dul Jalani Sobat Gen. Abis ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana. Gen 8,7 FM, Pak Rama Reza masih ngobrol-ngobrol barengan sama Dul Jalani di sini. Yes. Tadi kita udah dengerin single terbarunya. Sebenarnya selamanya. Siapa aja orang-orang yang bantuin lo di single ini Dul? Musik direkturnya Wahyu Sudiro, gitar Setriat. Ya. Fox dulu Fox. Fox Fox. juga ya, Iya ya kan? Fox sama Iya. Vega. Terus tracking engineering Eki Banbarosa, masteringnya Stefan Santoso. Produsernya saya sendiri. Iya. Iya. Pemilihannya sih mahal ya orang-orang di belakangnya dulu. Iya, kebetulan circle-nya itu, jadi ya udah deh itu aja gitu. Rekaman semua di rumah apa gimana? Kalau drum vokal di Rosi Fatmawati. Oke. Karena di situ gue paling suka ambientnya di situ, reverbnya gitu. Gara-gara udah tua kali itu gedung. Iya, gedung tua. Iya, juga. gedung tua. Rossi di atas tuh ya. Rosi di atas gitu. Kan tuh suka ada gig gitu kan zaman dulu kan.
Ya dulu iya dulu. Pernah gue datang situ nonton sih, gue nonton. Digoyang sekarang mulai pagi. Lantainya gue. Iya. Goyang, beneran goyang. Acara pang grand. Iya, benar. Sering main situ dulu. Oh, iya. gua. Oke. Band backdoor dulu. Oh band Gitu. dulu namanya Backdoor. Backdoor ya. Ya zaman di grunge. Iya sih. Zaman di grunge. Terus musik sebenarnya lu semua yang Semuanya aku. musisi yang ikutan ngetik. Ada Yang ngisi? ya Wahyu Sudiro. Ada Tanya Dita Putri. Wahyu Sudiro tuh bukannya guru juga ya? Udah enggak ya? Enggak ya? Bukan. Di Surabaya bukan ya? Bukan. Bukan ya? Kalau dia Tik sekarang lagi jalan sama Tik. Oke. Terus ada Tanya Dita Putri, Fleur kalau tahu. Fleur tahu ya. Terus ada backing vokal Tisa Biani. Oh, ada Tisa Biani juga di sini. Gue lagi siapa ya backingnya, kamu aja deh sayang gitu. Tapi Untungnya dia mau. masuk nggak ke kredit itu masuk. Oh gitu. Untungnya saya punya pacar yang suportif gitu. benar. Dan bisa nyanyi. Nyanyi. Iya, supportif nggak bisa nyanyi juga nggak bisa diapa-apain dulu. Iya kan. Dan enak. Apanya? Suaranya. Oh iya. Nah harusnya ngomong nggak usah ada jeda gitu. Iya benar. Tapi ngedirect si pacar sendiri untuk jadi backing vokal susah nggak? Hah? Ngedirect Tisa sendiri buat backing Enggak, vokal? dia jago dia. Iya. Dia tiba-tiba dia dulu kan sempet nyanyi malu-malu gitu, tiba-tiba kok Oke. dia bakatnya menjulang gitu gue. Iya tiba-tiba rilis Iya, single ya kan? Terus gue kayak kaget aja gitu. Ada proyek Tisa yang filmnya Soleh tuh bagus. Iya kan? Star Syndrome. Star Syndrome. Lu nonton belum? Lagunya Ada gue dia suka tuh. bikin grup gitu. Heeh. Ceritanya Tisanya. Itu lagu gue bilang ke Tisa, itu lagumu paling aku suka tuh. Sweet Iya. Judgment. Hey Sayang kamu. kurang pecah filmnya. Star Syndrome. Padahal bagus di situ tuh. Iya. Nah ini kita kesampingkan dulu soal musik lo, Ya. karena kita pengen menyenggol sisi bola lo, Betul. dimana lo adalah salah satu supporter MU, bener ya? Ada yang MU gak di sini? Nggak ada. Lu apa? Gue Liverpool dong. Liverpool. Liverpool. Di bawah dong. Iya jelas. Lu apa? Gue nggak ada klub. Dia gua. nggak klub bola, sama dia. aja gue. Iya. Gimana menurut lo MU belakangan ini, Dul? Lagi bagus. Biasa kan gitu MU pelatih Iya. pelatih interim bagus. Iya. Ya semoga Naik. nggak naik. Turun. Ya, kan kalau biasa oleh gitu kan. Iya. Bagus jadi interim, pas Iya. di permanen turun Iya. gitu. Nistelrooy juga gitu kan. Nistelrooy Gitu juga kan. gitu. Tapi ini pertanyaannya sama nih. Ya. Menurut lo akan konsisten nggak sampai akhir musim? Menurut gua akan. Carrick, Kalau nggak di permanen. kalau nggak di permanen. Justru kalau permanen lu merasa akan turun gitu. Iya. Jadi 4 besar bisa nih MU ya. Bisa lah. Kalau Al tuh apa klubnya? Al MU, L Chelsea. Oh, Chelsea. biru Biasanya- Gue lagi ceng-cengin terus nih. Biasanya abang ade beda semua tuh. Iya. Kenapa lu sama Al bisa Gue dulu sama? sebenarnya Milan. Gue sebenarnya Milan. Itali. Gue 2007 tuh Milan karena Gattuso. Gue suka banget Oke. Gattuso gitu. Eh. Tiba-tiba biasa main PES. Main PS. Iya. PES 2 dulu. Iya. Oke. Sama Al diracunin dulu MU aja MU gitu. Oh, adik Akhirnya, nurut ya. Iya, akhirnya enggak masih menolak gue. Oke. Terus gue pagi-pagi lihat siaran ulang tuh, mau berangkat sekolah lihat siaran ulang Paul Scholes lawan Barca 1-0. Oke. Oke. Di situ gue kayak, wih keren juga ya, saudara Ronaldo zaman itu. Masih kan. ada Ronaldo terakhir tuh Terus, berarti iya. ya. Terus juara. Iya. Nonton tuh gue final akhirnya ya udah gue MU gitu di situ. Jersey koleksi banyak nggak? Banyak banget Banyak. gua, banyak. Yang paling lu sayang jersey MU yang mana? Ada nggak vintage banget sih 2011. Hah? Tapi karena waktu itu ada meet and greet MU di Bandung. Oke. Jadi ada Paul Scholes, ada Class of 92. Iya. Itu ada tanda tangan semua gitu. Iya. Gue sayang banget tuh. Paul Scholes berarti salah satu figur yang penting ya buat lu ya di MU ya? Wih, idola gua banget tuh, men. Dia. Paul Scholes ya. Kalau main bola, kalau apa itu panutan gua Paul Scholes. Tengah. Tengah-tengah. Lo main bola berarti tengah juga? Tengah-tengah gua. Gua gelandang bertahan. Oh, lu ikutan main sama itu gak sih anak-anak Kolesius juga? Ikut. Oh, ikut juga. Ikut. Oh, karena yang ke highlight kan L. Iya. Berantem sama Sam Siralam. Oh, iya kan? Info aja. Ini videonya nih, tuh ada tuh. Gua kalau yang udah terlalu serius gua nggak berani ikut main, kan ada pen di punggung kan. Oh gitu. Takut Oh iya ada iya apa-apa. iya. Terakhir iya, gua iya. main Kalau fun football aja ayo lah ya. fun yang gak kebablasan ya. Iya. Kan aku suka banget. Kita itu. tiap bulan suka bikin fan football. Di mana ya? Iya, barengan sama pendengar Gen FM. Bulan ini di Senayan kita tiap bulan. Di Nanti rugby. kita Iya. ajak sekali-sekali. Ajak boleh. dong, ajak Ini bener-bener dong. fun football, lihat dong kita tidak terlihat seperti pemain bola. Tidak. Kita bener-bener fun kita. Tidak terlihat serius ya. Bener fun nih. Iya, Bener bener. fun. Fun. Enggak. Iya. Aturannya enggak boleh sliding tackle. Iya. Oke, Bola asik 50-50 juga. enggak usah diambil. Asik. Gitu. Ada benefit-benefitnya dul. Kayak salah satunya fotonya bagus dan gratis. Nah.
Nanti kita kapan-kapan ajang Dul. Lumayan lah ya. Cuman syaratnya satu, Postingan. fun tapi syaratnya satu. Apa? Nggak boleh pakai baju MU. Kagak ada gila. Nggak ada ya. Boleh. Boleh. Boleh pakai MU. Oke, abis ini kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Dul Jailani Sobat Gen. Kita mau Intipedia abis ini ya. Ya. Lo masih aktif di Twitter Dul? Lagi jarang. Dulu, Lagi jarang ya. Ini kita dulu pengen gua aktif banget pengen dulu. ngingetin lu sama beberapa postingan-postingan lu soalnya. Yes, abis ini Iya. Sobat Gen jangan kemana-mana, tetap di Gen FM. DJ Sore Gen 98,7 FM masih bersama dengan Dul di sini ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Dul iya. Jailani punya single terbaru, jangan lupa bisa didengarkan sebenarnya Sebenarnya selamanya. selamanya di semua digital platform. Yes. Tadi kita udah dengerin, udah cerita-cerita juga Ya. sambil kita ngobrol-ngobrol seputar MU. Ya. Sekarang waktunya Patra dan Reza untuk menanyakan dan mengklarifikasi beberapa hal. Aduh, gue udah lama banget lagi nih. Jadi dari akun X ada nama @ahmadabdulqadir Dul Jailani. Ini bener lo ya? Kayak gimana tuh profil picture-nya? @ahmaddul ya, foto orang, foto lu @ahmadabdulqadir. Oh iya. Betul ya. Iya. Berarti lu ya, bener ya? Oke. Masih aktif, ada aktif Lama lah. banget gue nggak ngerti. Belum tutup akun tapi kan. Masih aktif. Masih suka kadang-kadang suka ngeliat, cuma nggak ngepost aja. Enggak. Oke. Oke, di sini kita mau ngelihat beberapa postingannya dia. Nanti lu bisa klarifikasi ya, Ya. atau momen kenapa lu nge-tweet seperti ini ya. Ada satu postingannya Dul kayak gini. IG sudah dipenuhi orang pamer dan insecure. Nah, Pas balik ke Twitter, ternyata banyak orang ngomel. Nah. Apa yang paling sering lu lihat orang ngomel di Twitter tentang apa? Akhir-akhir ini lagi politik kali ya. Oh iya, Iya sih, benar. iya Lagi politik ya, tapi emang kebijakan nggak jadi deh. Sampai situ aja. Sampai situ aja ya. Nggak. Sampai situ aja ya. Oke. kalau gitu pertanyaannya beda nih. Kalau gitu yang di IG tuh biasanya pamer apa? Iya. Flexing gue paling nggak suka, nggak tahu kenapa. Flexing itu pakai mobil, pencapaian, Pencapaian oke lah. Karya kekayaan, iyalah kekayaan gitu-gitu. Overflexing lah ya. Overflexing. yang sifatnya material gitu kali ya? Materialisme tuh gue nggak suka banget. Kayak foto begini terus jamnya kelihatan. Iya gitu, nggak tahu kenapa menurut gue norak aja gitu. Kalau Menurut gua ya. badan berotot foto di kaca gini. Itu gue juga nggak suka. Gue juga gak suka sih. Biar kata badannya bagus juga enggak sih. Kalau dia Apaan sih? posting nih naik mobil, terus difotoin gini setirnya, terus ada logo mobilnya, itu gimana? Kayak apaan sih? Maksudnya Apaan sih ya? apaan sih gitu. Lebih ke Gitu. apaan sih? Lebih ke apaan sih lebih ngapain, tujuannya apa gitu. Oke, itu ya. Berikutnya ya. Ya. Ini salah satu postingan di X dari Ahmad Abdul Qadir. Kapan tuh? Ketika kamu senang, kamu menikmati musiknya. Ketika kamu sedih, kamu memahami liriknya. Konteksnya apa nih waktu nge-tweetin? Lagi denger apa nih kayaknya nih? Itu lagu sendiri. Oh gitu. Promo. Enggak. Jadi waktu itu lagi sedih aja dengerin Aku Bukan Superman tiba-tiba gitu. Ah Kok gitu. sedih? Ternyata Kenapa? liriknya sedih, Bro. Aku bukan. Secara konteks setelah menjadi laki-laki. Setelah gua usia itu gua tweet umur berapa tuh nggak Ini tahu tuh. nggak ada ininya sih, nggak ada tanggalannya. Tiba-tiba gua lagi sedih, mau manggung juga kan. Ya gua dalemin lah, gua kan suka ngedalemin banget. Liriknya sedih juga ya. Ayahku selalu Berkata padaku laki-laki nggak boleh nangis. Ya. Karena point of view orang dewasa. Iya, tiba-tiba Kalau lu sih. kan waktu itu dari point of view anak kecil kan. Iya, gua kan dulu nyanyi ya. Ya, nyanyi aja pas- gitu. Tapi ternyata air mataku ternyata jatuh juga, dalam juga ya gitu. Terus ayahku selalu ayahku tersayang, maafkanlah aku. Heeh. Ayahku selalu maafkanlah aku jika aku masih menangis. Iya. Itu tuh menurut gua kayak anjing deep banget ya gitu. Itu yang bikin bokap. Yang bikin bokap padahal gitu. Jago emang. Jago. Jadi Jadi bokap point of view anak. Iya. Tapi dia pasti merefer juga waktu dia jadi anak-anak itu. Iya sih, benar. Iya, terus pas Musisi. gua udah mulai umur udah belasan terus masuk ke 20-an, ternyata liriknya sedih juga ya gitu. Siapa yang sangka? Siapa yang sangka? Siapa yang sangka? Ada loh ternyata lagu Superman sedih. Itu masih diputer di Gen FM juga. Masih Oh, kita iya, puterin. iya, Masih kita bener, puterin. masih puterin. Thank you. Tapi menurut lo secara personal lirik lagu apa yang paling gila nih, kok bisa sih orang bikin lirik kayak gini? Sekarang Iya, ya, sekarang ini siapa tuh, Hindia Oke. Hindia ya. Cincin. Oke. Itu gue lagi kemarin dengerin di mana ya, di radio atau apa ya. Oke. Yang Parma semoga hidup kita. Enggak, kau bermasalah jiwa, lagu iya, iya. agak gila. Oke. Nah. Berani banget ya orangnya gitu, bikin Iya, iya. lirik gitu. Terus Hindia sih gue lagi In person terakhir. pernah ketemu sama
Bass. Pernah, cuma ngobrol banget belum. Oh, Dia harus diakui oke. salah satu penulis lirik paling oke saat ini sih. Iya itu gue sempet gara-gara dia gue mulai akhir-akhir ini gue mulai berani explore apa, biasanya kan gue cinta-cintaan. Iya, kan. iya. Gara-gara dia gue termasuk terinspirasi, harus berani jadi seniman dia soal lirik ternyata gitu. Oh. Even pacar nanya itu buat siapa. Hai. even, Hey, even tiba-tiba bokap nanya itu kok apa maksud lagunya gitu. Iya. Masih ada kayak gitu tuh masih. Dulu. Lu balas, ya ayah juga dulu bilang yang tua korup yang muda mah. Udah lah gitu. Ahmad Ben. Iya. Ahmad Ben. Akhirnya dari situ gue terinspirasi. Oh harus berani soal lirik emang. Makanya terakhir gue rilis di Kodir tuh di Lo Gila tuh. Ya. Itu termasuk menurut gue butuh waktu lama untuk nggak rilis itu karena liriknya tuh agak-agak menyinggung. Lo masih maju mundur nih rilis apa enggak, gue takut yakin apa enggak. Tiba-tiba bokap nelfon, "Tuh, maksudnya apaan tuh?" gitu. Apalagi video liriknya gitu kan. Tapi akhirnya enggak, ini harus berani jadi Santai. seniman. Tapi keberanian lo di-appreciate sama bokap apa enggak maksudnya? Oh belum. Aku belum tahu. Belum ya? Gue baru usia 25, baru Oke. mulai 23 Agustus. Ya, gara-gara si Baskara Putra itu. Oke. Ya, sekarang di harus- generasi lu gila sih. Baskara Ya, sih. gue akuin dia. Oke. Lanjut ya, ini terakhir nih. Terakhir satu lagi. Lu pernah nge-tweet gini nih. Kalau aku ketemu musisi-musisi, kok yang muda malah sombong-sombong, yang legendaris rendah hati semua. Ya opo iki? Tanpa menyebut namanya. Lu pernah diapain emang? Enggak, oh iya waktu itu Ini nggak usah sebut nama ya, tapi usah sebut nama. situasinya aja. aneh kalau aja boleh gitu, cerita. kadang aneh gitu kalau ketemu musisi yang baru gitu, yang Oke. baru menetas atau baru Baru 1-2 viral mungkin. iya Oke. viral gitu, kok kadang nemuinnya mau ngobrolnya gapnya jauh banget ya. Ya. Tapi giliran udah ketemu musisi yang mungkin pada zamannya viralnya udah berkali-kali, terus sekarang mereka lakunya lagi gitu. Oke. Kok malah rendah hati semua ya gitu. Kenapa? Gue bingung aja di situ gitu. Lu masih starstruck gak kalau ketemu anak band siapa? Gila ada dia nih. Iya. Bro, gue masih startup tuh bokap gue sendiri kadang. Kok serius bisa? serius kadang gue masih startup. Karena kalau ngomongin Dewa, gue jujur nggak begitu ngefans gue. Tapi- Ahmad Ben. Ahmad, oke. Tapi Ahmad gue Ben. juga sih Ahmad Ben sih itu Bisa masterpiece bikin itu. yang muda mabuk, Yo, yang tua, iya. terus ada Bidadari di Kesunyian tuh. dari kesulian, iya, terus iya. ada rahasia, dia bisa bikin sound yang kalau kata anak sekarang ngawang-ngawang, wak 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 gitu Iya, kan, iya, Avenger Phaser itu gimana caranya? Gua sampai sekarang masih dengerin kan Ahmad Ben. Aha. Itu kadang mau, ini bokap gua Ahmad Ben ya gitu. Kok bisa ya? masih sampai sekarang gitu. Padahal Iya, sesimpel kalau Ahmad lu Ben. pengen nanya, pengen ngulik, orangnya di rumah loh. Iya gitu, cuma bahkan mau Dewa yang lain gua juga kadang masih Oke, masih starstruck gitu. masih Ya? starstruck gitu, karena gua ngulik kan maksudnya. Zaman dulu om kayak kemarin aja gua mau ngomong, Mandra dulu awal-awal pakai strat ya, itu aja mau nanya aja tuh Deg-degan. deg-degan gitu, nggak tahu kenapa. Oh gitu. Lu Nggak ternyata sungkan juga Ada ya. Sungkan ya. Iya sungkan banget gua. Virgo. Virgo. Oh, Virgo gitu ya. Virgo, sungkan. Oh. Sebenarnya ada niat untuk ngulik tapi kayak ini enak nggak ya ini? Iya gitu. Takut disangka anak muda banyak sok tahu, pengen nanya gitu. Gue kan waktu Kodir kesini promo, gue ngobrol sama lu nggak lama abis itu gue ngobrol sama promonya si Barasuara. Dan kalian punya referensi yang sama tuh, album Silverchair. Diorama. Iya. Ya kan album terakhirnya Barasuara pun seperti itu. Gimana menurut lo album terakhirnya Barasuara? Ah gila itu mah. Diorama. Salut gua. Dengan referensi Diorama nyampe. Nyampe lah. Nyampe. Iya, Salut iya. lah gue Barasuara angkat topi. Respect. Angkat Respect ya. topi lah. Respect. Apa band-band yang menurut lo selain Barasuara ya, apalagi yang kayak ini gila sih? Kayak lu aja amazed gitu. Yang Nih, ini. musisi Iya, karena lo Indonesia kayak nih. masih ngulik banget nih soal Iya. musik apalagi Indonesia. Johnson ada tuh Johnson. Johnson, Johnson. oke. Lirik-liriknya kok Lirik mereka bisa ya. berani gitu loh. Tapi lu berarti emang fokusnya ketika dengerin musik Indonesia pun liriknya yang lu Lirik, perhatiin lu. lirik. Soalnya karena Iya. tema sekarang udah mulai beragam ya untuk Iya, gitu. ini. Wah, kasih geledek kali ya. Geledek. Kasih geledek ya. Geledek. Kasih geledek kan. Gledek. Masa Geledek ada satu band namanya Geledek. Judulnya Mimpi Jadi Kiper. Kepikiran nggak lo ada band? keren itu. Keren. Itu dari mana inspirasi itu gue ada bingung. satu lagu judulnya soundtrack film action. Ada satu lagu judulnya Kesurupan Wasit. Keren kan? Iya, iya. Iyo, geledek. Ini bandnya dia. Ya, nanti dengerin di Dari Spotify. mana sih dapetnya? Gak Itu tahu tuh. dia makanya Dul, main jangan di Pondok Indah doang Dul.
Oke, abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Dul Jailani. Kita bakal nanya-nanya lagi seputar single sebenarnya selamanya. Jadi Sobat Gen jangan kemana-mana ya. Baik lagi di Gen 98,7 FM masih ada Dul Jailani yang Januari kemarin ya. Ini rilis single terbaru ya Dul. Sebenarnya selamanya. Kenapa dengan dua diksi ini sebenarnya selamanya ini menggambarkan apa Dul? Sebenarnya apa, selamanya apa? Sebenar cinta yang sebenar-benarnya yang selama-lamanya gitu. Hanya kamu di hatiku. Ya, itu aja sih soal ya? sesimpel Emang itu. ini lagu cinta ya? Lagu cinta lah. Lu kan 5 tahun pacaran Dul. Bisa bikin lagu patah hati gak Dul? Bisa. Bisa. Gimana ngerasain nih nonton film? Bayangin aja. Bayangin kondisi terburuk gitu Iya, atau gimana? Atau kalau lagi berantem gitu. Oke. Atau kalau lagi lihat dia sama cowok lain di Oke. Film. Oke. gitu. Ya karena kan karakter Berarti ya. lu jealous sama Indra Jegel tuh ya. Sama Indra Jegel lu jealous tuh ya. Indra Jegel menyalapantiku. ngapain lo sama Tisa Biani lo? Jadi lagu kan. Ini lo proses liriknya gimana lo bikinnya? Karena kan setelah tadi kita Kalau- ngobrol gitu ya, lo bilang lo fokus banget sama penulisan lirik gitu. Kalau ini belum. Ini gue bikin lagu ini gue belum menyentuh 25 gitu. Oke. Lu dengerin single gue abis ini deh. Pasti akan terkejut gitu. Lu sendiri lu Dul Jailani lagi. masih Dul Jailani gitu. Oke. Balik ke sebenarnya selamanya. Waktu itu ini alhamdulillah tipe lagu yang nemu nada sama ref sama lirik barengan gitu. Oh cepet gitu prosesnya. Langsung humming, nggak yang humming nggak gitu, langsung oh hanya ada kamu di dalam lubuk hatiku, sebenarnya selamanya hanya kamu cintaku. Jadi gitu aja. Baru song-songnya ditulis-tulis Ya, gitu. ya. Berarti situasi percintaan pada saat itu lagi gimana? Lagi baik-baik aja, lagi Lagi berbunga-bunga. baik-baik aja, lagi baik-baik aja, malam-malam OVT terus ngapain ya, main gitar gitu. Nemu tiba-tiba. Seberapa besar influence pacar ke karya? Banyak banget. Banyak. Tak mau gila buat Tisa lagunya. Oh ya? Dul Jailani tak mau gila gitu. Ada revisi lirik gak sih kalau bikin? Kalau kami di stand up tuh kadang-kadang nyobain materi stand up tuh ke pasangan dulu. Jadi approvalnya kalau buat mereka aman, kayaknya aman nih buat dilempar nih. Enggak. Nggak kayak gitu. Kan Tisa juga berkarya, gue juga berkarya gitu. Oke. Gue nggak mau jadi yang kayak penghambat dia berkreativitas gitu. Oke. Kayak ya lu kalau mau ngomongin gue aja gitu. Kalau gue juga mau ngomongin lu ya dia juga untungnya memperbolehkan gitu. Tapi lo kayak ngasih ini nggak saran gitu sama Tisa dalam bermusik dan dia pun sebaliknya ke lo gitu. Iyalah itu. Apa ya. saran yang dia kasih ke lo dan lo pegang sampai sekarang gitu dalam bermusik? Ya lirik. Dia yang maksudnya gini, dia kan yang hampir tiap hari ketemu terus gitu. Iya. Dia tahu gua banget gitu, dan dia kemarin baru bilang, sayang kamu tuh kenapa sih kok lagunya cinta terus, padahal banyak loh spektrum hidupmu yang banyak orang tuh nggak tahu gitu. Yang aku rasa orang itu kalau dibuat lirik orang akan bakal terkejut-kejut gitu. Iya juga ya, kenapa enggak ya? Kayak ada lagu gua baru buat gitu. Oke. Ayahku entah kemana, ibuku diambil orang. Waduh. Aku baik-baik saja. Cuma kan ya mesti ini kan. Approval dulu. Tapi kayaknya gue udah mulai cuek nih. Sampai kapan takut gitu? Iya. Sampai kapan takut gitu? Akhirnya lu dengerin single gue abis ini deh. Oke. Itu liriknya penggalannya kayak gitu. Enggak. Bukan. Cuma ada Enggak. beberapa akhirnya ada beberapa gue mulai berani membahas yang harusnya dibahas. Iya. Soalnya ini blessing atau enggak ya, karena lu tumbuh dari keluarga yang cukup famous di negara ini, jadi orang pasti akan mengait-ngaitkan ke situ sih soalnya. Iya. Ya kan, karena konsumsi media banget sih. Lihat aja lamarannya El kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lu tayang di TV Enggak, nasional? gue private gue Gila. private gue yang di masjid aja dah. Kalau bisa sesimpel mungkin gitu. Simpel mungkin. Bener ya? Iya. Kita catat ya. Tidak, kalau gender reveal nggak ada tuh ya nanti tayang. Nggak ada ya. Gue pengen lu private aja. Oke. Jadi buat teman-teman media TV nasional tidak ada acara live untuk lamaran Dul Jailani, Nggak tidak ada. pernah ada. Kalau tawarannya dulu 1 triliun,
Hah? 1 triliun tapi semua Lo jangan ngasih angka ya. Itu sih udah pasti ayo sih 1 triliun. Goyah sih kalau itu Pak. Goyah Goyah sih. sih kalau itu Pak. Goyah. Ya kita doain lah mudah-mudahan Ya, amin. karir musiknya dulu lancar. ya. Terus karir percintaannya juga dulu ya. Semoga nggak Ya, ditanya-tanyain sama keluarga terus setelah El nanti juga nikah. Iya. Terus apalagi berarti nextnya ini apakah akan jadi sebuah album lagi atau Gua sih pengennya album ya. Tapi gua abis ini mau rilis 1 single lagi yang Oke. kapan tuh? Habis Lebaran. Habis lebaran yang gua tadi bilang gua mau sekali-kali ekspresif di lirik gitu. Oke. Maksudnya gua selama ini gua terlalu banyak perasaan yang gua jaga gitu. Sehingga lirik gua di situ-situ aja gitu. Iya. Gua udah umur 25 mau sampai kapan gua takut. Akhirnya Gak ada salahnya dicoba ya. Gak ada salahnya dicoba gitu. Ya seni kan tentang keberanian pada akhirnya. Dan kepanjangan dari setelah itu lo bikin album Dul Jalani sendiri atau setelah ini lo fokus sama Qadir lagi? Dua-duanya fokus. Dua-duanya. Jadi ada fokus. kemungkinan 2026 nih Dul Jalani rilis album, Qadir juga rilis album. Ada kemungkinan, Wah. Kalau ada investornya. Tapi buat referensi keberanian sih harusnya lo berani dulu. Dulu aja bokap lo bisa ngerilis Cinta Kau dan Dia. Iya. Gila. Iya. Itu pasti kan ditanyain Itu. sama siapa. Harus lebih berani dulu. Oke. Iya. Good luck ya Dul buat Thank you, musik thank dan you. juga percintaan. Kita doakan dan kehidupan lo semoga lebih baik lagi. Amin. Thank you, good luck. Sama-sama berdoa. Terima kasih Dul Jalani. Yoi. Nggak sah kayaknya dulu udah bawa gitar juga. Kita mau dengerin versi akustiknya dari single terbaru Sebenarnya Selamanya. Langsung di studio Gian 98,7 FM, ini dia Dul Jalani. Kini tak pun memisahkan kita dengan jarak yang jauh. Rasa yang ku genggam akan selalu utuh dan takkan pernah luruh. Oh, tiada kamu di dalam lubuk hatiku. Aku pun pernah merasakan cinta, hanya kau yang terasa. Oh, sisanya